Mata adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan tanpa disadari menciptakan misteri yang ada di dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis. Semua akan kita kuak di sini di Menembus Mata Batin. Program ini akan menghadirkan orang-orang yang pernah ataupun masih melakukan tindakan di luar batas kewajaran. Dan malam hari ini, bintang tamu yang hadir adalah Anggita Sari. Apa kabar Anggita? Baik, Mas Bayu. Informasi yang saya dapat, Anggita ini orang yang nggak percaya hal-hal yang mistis begitu ya? Iya, kurang mempercayai. Pernah ngelihat orang yang kerasukan tapi? Pernah. Pernah, dan itu pun saya menanggapinya kayak, ini apa pura-pura atau apa. Karena saya sendiri hampir tidak pernah mengalami kejadian mistis yang sebegitunya gitu di dalam hidup saya. Itu kenapa saya tidak begitu mempercayai kayak mistis gitu. Tapi pernah melihat orang yang melakukan hal-hal gaib untuk mendapatkan keinginannya nggak? Oh pernah, pernah. Seperti misalnya pakai apa atau punya apa? Iya, seperti kayak ajakan misalnya ya dari teman-teman. Kayak buka aura dengan mandi apa gitu kan. Oke. Terus pasang susuk untuk perindu atau apa. Kayak gitu-gitu banyak seperti itu. Atau dari cerita-cerita gitu. Nah, kalau malam hari ini mungkin Anggita bisa ngelihat secara langsung nih, karena biasa kita menghadirkan orang-orang yang memang pernah atau masih melakukan hal seperti itu. Ya. Dan malam hari ini akan hadir seorang pria yang mengaku sebagai penyembah iblis. Dia melakukan ritual sehari-hari. Langsung saja kami persilahkan untuk hadir dengan nama yang sudah kami samarkan, Yus. Selamat malam. Silakan Yus. Yus, benar Anda sering melakukan ritual? Iya, kecil. Boleh lebih keras suaranya? Waktu kecil, Waktu kecil, ritualnya seperti apa ya? pakai pentagram, pakai kelinci putih, berhubungan dengan Dajjal. Ritual ini untuk apa tujuannya sebenarnya? Manggil Dajjal, Oke, tujuan Anda datang malam hari ini? untuk lebih baik. Maksudnya lebih baik gimana nih? Tujuannya apa? Tujuan saya datang sini, pertama berbagi, kedua gimana caranya saya ngelepasin itu semua, dan untuk lebih baik lagi. Oke, tujuannya jadi untuk lebih baik. Dan mungkin salah satu caranya adalah melepas itu semua. Karena masih mengikuti. Masih, Anda bisa merasakan masih tinggi gede hitam. tinggi, gede, hitam. Oke, kalau saya terus terang nggak bisa ngelihat. Jadi Anda ngomong dimanapun ada, saya nggak tahu. Saya nggak bisa percaya. Tapi sebaiknya memang Anda cerita langsung dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Yus. Dia lahir pada tanggal 18/7/1982. Dia tinggal di rumah nomor 130. Saya melihat masa lalu yang gelap. Ada korban jiwa. Ada mayat di dekatnya. Saya melihat banyak darah di kehidupan Yus. Bau amis dan pekat sekali. Saya melihat sosok iblis yang jahat di sini berputar-putar di kepala saya.
Malam, Roy. Halo, baik. Halo, apa kabar? Baik. Silakan duduk. Baik. Yus, dengan tanggal lahir 18 bulan 7 1982 dan nomor rumah 130. Yus adalah seorang yang melakukan ritual untuk menyembah iblis, dan iblis ini digunakan untuk kepentingan pribadi seperti mencelakai orang, begitu ya. Dan tujuan malam hari ini datang sini untuk membersihkan semuanya dan mendapatkan kehidupan lebih baik, betul? Iya. Betul. Oke. Sembari saya gambar, saya menggambar dulu dan saya ingin terus menggali lagi ya. Oke. Apa Roy yang dilihat, Roy? Dia adalah pelaku mistis. Sudah lama ya? Dari SMP. Dari SMP. Awalnya untuk apa? Awalnya cuma hanya untuk ikut konser musik aja. Untuk Tapi lama-kelamaan, konser musik. iya. Kita untuk merasa lebih pede. Kalau nggak kayak gitu nggak pede. Iya. Kenapa emang mainnya jelek? Bukan. Jadi dari kepribadian itu ada dengan cara begitu ada timbul rasa percaya diri aja. Dan itu memang di grup itu memang diwajibkan seperti itu. Saya lihat gambaran kekerasan yang sangat dahsyat sekali. Jadi saya melihat di sini waktu kamu kelas 4 SD, kamu pernah ya. Hah? Benar. Pernah? Pernah. Gimana ceritanya? Apa yang saya katakan dan apa yang saya lihat di vision saya, sejujur-jujurnya harus dijawab dengan jujur. Pernah. Darah ya itu. Saya tidak- Ada darah loh. Tiba-tiba di meja netes. Iya, Ini pertanda apa nih biasanya, Mas? pertanda dia energi makhluk halusnya muncul. Kamu tuh sebenarnya yang saya ngerasa ini aliran sekte apa gitu, komunitas penyembah Luciferis atau apapun itu. Kamu itu bener-bener pakai apa ya, ritual pemanggilan Lucifer atau iblis demonic. Itu yang saya rasakan. Pemanggilan iblis untuk pede Urusan supaya main musik gitu. Betul sekali. Sangat disayangkan sekali ya Bayu ya. Maksudnya sayang banget. Kan kalau orang seperti itu ya? berkarya itu kan murni dari hati ya. Betul. Nggak dari yang apa-apa. Oke. Ini yang saya heran, ini nggak mungkin ada yang netes dong dari Iya, tadi atas. mejanya masih bersih banget. Nggak ada apa-apa Iya. kan? Saya ingin menggambar sesuatu. Bisa geser sebentar. Coba sini sebentar ya. Dan saya pastikan kamu dalam keadaan baik-baik aja ya. Tidak ada perlawanan. Ya. Dan tidak ada ini. Saya ingin menggambar apa yang saya lihat. Ini apa, Roy? Ini sebuah lambang. Kepala. Kepala kambing ya. Kepala kambing. Kepala kambing. Maksudnya ini lambang apa, pertanda apa, Roy? Lambang Lucifer. Iblis gitu. Iblis. Ini yang membuat adanya darah tiba-tiba ada di sini tadi. Betul sekali. Yus, boleh diceritain nggak ke kita sekali lagi, waktu Anda kronologisnya ini seperti apa nih waktu orang? Kelas berapa waktu itu? 4. Kelas 4 SD. Seperti apa ya? Dulu saya tinggal di daerah Jakarta. Hah. Di mana entah ada satu kejadian di situ ada maling yang masuk ke rumah saya.
digerebek sama warga, lari ke rumah saya. Ternyata warga di situ yang gerebek rumah saya itu ternyata maling juga. Dengan refleks di situ yang saya lihat hanya balok 3 paku isinya. Itu nancap 3 paku di balok. Dan itu saya pukul di kepala belakang otak. Di belakang otak. Tepat di otak. Meninggal Itu di tempat. di depan mata Anda sendiri. Langsung saya masuk di salah satu penjara di Jakarta. Waktu masih anak-anak. Berarti itu kejadiannya tidak niat ya, maksudnya tidak ada niatan untuk itu ya, Nggak refleks. ada refleks. Tidak ada niatan untuk Tapi kalau di secara segi hukum kan iya. sengaja Ya, tapi harus maksudnya tidak ada niatan dipertanggungjawabkan. jahat kan untuk Iya. Iya. cuma refleks. dari situ mulai lari ke Kekerasan. sini, Oh, berlanjut lagi sempat SMP juga sempat, waktu SMP sempat di sama anak SMA juga. Sudah pernah menjadi berarti 2 kali dong. di penjara. Udah di penjara, Udah di penjara. keluar lagi. Secara sengaja atau tidak Sengaja sengaja? memang. Sengaja ada niat untuk Oh, Memang sengaja. pantesan ya saya lihat ini nih. Masih Dan kecil itu dia kayak gitu. jenazahnya itu Ini yang saya buang di kali. tanpa sepengetahuan orang pas waktu itu. Ada beberapa rekan saya yang ikut bareng, saya bilang buang bareng. Dan itu Jenazah. saya jatuhin dari atas jembatan. gimana caranya kamu apain? Jadi, oh, yang mana dulu nih? Yang waktu SMP atau tawuran? Di balok. Di bawah. Pakai pakai senjata tumpul gitu. Iya. Habis itu setelah balok itu ternyata teman saya ada yang bawa barang samurai panjang. Samurai. Dan itu dari sini, sini. Kamu tebas gitu maksudnya? Dan itu bukan hanya di begini ya. Jadi di bacok itu, jok, cepat. Dibacoknya. Pantesan nih, saya dari tadi gambar ini. Parah ya. Ini yang kelihatan. Dan ya, itu bukan samurai ya sebenarnya ya. Dia Parang. lebar sih memang. parang. Kayak Kalau dibilang golok. panjangnya hampir 1 meter sih. Nah iya ini nih. Ini kan sebenarnya kalau kamu bisa lihat Dan mulai dari situ mulai ketagihan terus. tadi. Karena efek dari narkoba. Coba kamu lihat sini deh. Dan itu jadi satu buat saya itu. Kenikmatan sendiri ya. Udah Dan itu darahnya itu nggak pernah saya buang. Tapi memang Mas Yus, sini deh. Liatin gambar saya. Bisa beda. Sini. Belakang. Ini kamu kan dulu, ya kan? Iya. Ini saya lihat dia pegang semacam yang kamu bilang ya, parang atau golok ya? kelewang. Kelewang. Senjata Ambon. Oh iya, baik. Silakan duduk kembali. Mas. Kelewang. Berarti jangan darah itu ada hubungannya dengan ini, Roy? Iya. Tiba-tiba muncul darah. Ini pertanda alam. Semua yang terjadi di sini di luar dugaan kita, dan kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi mendadak pada partisipan dan saya, bahkan mungkin Bayu, bintang tamu saya. Kita semua berada di kondisi yang liar. Gitu. Saya ngelihat ada tetesan darah. Oh. Apalagi, Roy? Apa yang kamu lihat? Tetesan darah ini menyimbolkan orang-orang atau korban-korban yang telah meninggal. Jadi sebenarnya kamu waktu itu sampai darahnya muncrat kan ke baju. Ya. Saya pesankan ya, dari matanya kamu saja sudah berbeda. Dan kalau saya lihat dari semua data kamu,
berbahaya untuk orang lain. Sudahkah Anda berkunjung pada psikiater atau ahli kejiwaan? Dulu pernah. Saya Kalau menduga psikiater nggak bisa. Mas Yus ya, itu mengalami skizofrenia atau gangguan kejiwaan. Kamu melihatnya seperti itu ya, Roy? Betul sekali, dan tanpa mengurangi rasa hormat, saya tetap benar-benar hormat dengan semua partisipan saya dan semuanya di sini. Saya juga pengen banget nih ditangani secara medis. Saya melakukan, saya ngelihat di situ, saya melakukan scanning. Saya kok ngelihat dia tuh ada kecenderungan gangguan kejiwaan sedikit ke arah sana. Saya lihat masa kecil kamu juga tidak bagus, sering dibully dan melakukan kekerasan. Kalau dan dibully mendengar. Dibully nggak? Tapi Jadi saya alasan ngebully. untuk melakukan kekerasan tuh karena apa? Saya tidak dibully tapi saya ngebully. Oh, jadi Kamu yang memang udah ngebully. dibiasakan dengan kekerasan dari kecilnya. Oh, berarti memang tidak bully tapi membuli. Nah, saya lihat juga di sini dia tuh punya kehidupan anak-anaknya keras dari kecil sehingga sampai sekarang sampai kayak gini. Memang kita dari kecil memang hidup di jalan. Penjahat. Jadi dari kecil dan lingkungan yang membawa Anda seperti ini gitu, sama-sama di lingkungan yang keras. Oke. Teh maaf kalau saya boleh tanya. Apa orang tua tahu? Kan dari kecil udah yang Nggak ada katanya. yang tahu. Udah, tapi sempat tahu Nggak ada dari yang tahu. nggak ada yang tahu. Sampai Jadi sekarang orang nggak ada yang tua taunya sekarang Mas Yusnya baik-baik aja, nggak pernah melakukan Kalau apapun. untuk ya, tapi kalau untuk Oh iya benar, kamu ada ciri-ciri dari matanya. Sampai dan sekarang. saya bukan hanya sebagai pemakai ya. Hingga sekarang, Enggak, udah. waktu itu, Hmm. Dan itu nggak pernah stok di rumah saya. Nggak di luar. food itu untuk kebutuhan sehari-hari. Gak pernah Oke. stok di rumah. Jadi Itu sangat keras saya sekali ya. punya satu penyimpanan di mana-mana tuh. Jadi kalau setiap kita mau transaksi, cuma saya bilang posisinya di tempat ini ya, ambil aja sendiri, duitnya transfer. Oh, Sangat jadi ini ya. memang udah keras sekali ya sindikat gitu. kehidupannya. Ya mungkin pernah di penjara anak-anak itu bikin dia juga Ada trauma masa kecil mungkin waktu di Iya. itu ya. Ada trauma masa kecil. Berarti kalau dihitung-hitung ya, berapa orang yang sudah kamu Nggak tahu, lebih dari satu? lebih dari 10. Maaf, pernah ada perasaan sekali aja gitu, perasaan bersalah atau Nggak ada. misalnya lagi tidur keinget Nggak atau ada. apa, nggak ada. Bener-bener semuanya kepuasan aja yang didapat. Iya, saya juga curiga selain diikuti oleh makhluk halus, saya merasa dia mengidap skizofrenia. Ini Roy tiba-tiba gambarin ini apa maksudnya nih? Semacam ular ya. Ular. Semacam ular. Jadi ular dengan Lucifer itu sangat dekat sekali. Dan saya minta merah dong lampunya. Saya ingin orang ini benar-benar ada di sini. Karena saya berbicara dengan orang asing, saya rasa. Saya tidak berbicara dengan Yus nih hari ini. Ini bukan dia ya? Ini bukan dia. Kamu nyawanya tuh nggak di sini loh, Yus. Saya berbicara sama kamu. Saya Roy Kiyoshi. Saya Roy Kiyoshi ya. Saya mau memanggil Yus ya. Tolong hadir Yus. Kamu bisa keluar dulu. Skizofrenia juga menyebabkan orang mengalami gangguan delusi sih. Ini kenapa matanya kayak kosong gitu sih Roy? Enggak. Iya, karena kan pertama jujur kamu apa yang saya katakan harus jawab jujur. Sekarang masih menggunakan Udah enggak. tingkat kesadaran kamu berada di level yang kurang standar loh. Jadi kayak matanya kayak Kosong. kosong gitu pas diajak ngobrol nggak gitu nyambung gitu loh.
Saya udah nggak pakai. Saya mau tahu, terakhir Anda SMA. udah lama? Udah lama. Tawuran juga? Tawuran juga. Oke. Roy, Iya. ini mungkin nggak sih korban-korban yang dia bunuh nih mas dendam sama dia? Soalnya saya kok ngerasa ini nggak pernah ngerasa kayak gini, tapi di belakang dia tuh kayak ada Maksud apa sih? belakangnya Ada itu yang Terasa mengikuti ya? nggak tahu. Ngomong sama dia tuh apa ya? Dan tatapannya serem ya, Iya. maksudnya apa ini, faktor apa nih? Kamu bisa ngeliat nggak sih di belakang dia tuh ada makhluk lain kah atau? Iya. Saya melihat di belakang dia, bahkan di tubuh dia sebenarnya ada yang menjaga dia. Tapi konotasi yang gelap, semacam iblis yang saya gambarkan itu kambing Ini ya? berbadan manusia. Menjaga dalam arti Menjaga dan mengikuti terus. iya, menjaga dan merugikan orang lain. Ada satu kepuasan batin. Nah, itu gejala-gejala kejiwaan. Berarti maaf mas, ini campuran antara Mistik, mistik dan mental ya? mistik dan mental, betul sekali. Gabungan dari mistik dan mental jadinya begini. Nggak fokus dan pertama, mistik, mental, efeknya. Jadi kayak ada 3 double. Dia tingkat kesadarannya rendah sekali ya dengan 3 itu. Iya, rendah banget. Ini makanya kenapa dia gampang banget ya masuk di sini, ada benda atau ada makhluk-makhluk yang datang nemenin, dan ini Banyak loh ini. dia melakukan penyembahan ke ini, Roy. Iya, beneran. Dan saya ngeliat itu ada di diri Mas Yus. Apakah, mohon maaf lagi sekali lagi, Mas Yus sendiri bisa memanggil sosok ini hadir pada malam hari ini atau tidak? Mantranya saya lupa. Mantranya lupa. Karena sudah lama saya nggak pakai. Tapi kelihatan masih ada ya di diri Memang kamu ya. masih ada yang ngikutin. Saya tahu. Kira-kira mantranya seperti apa? Coba Oh, saya saya udah lupa. lupa Karena itu banget. bahasa iblis. Oh, bahasa Inggris. Bahasa Inggris ya? Bahasa iblis. Bahasa iblis. Dengerin ini. Bahasa roh iblis. Bahasa arwah dan bahasa iblis ya. Ini ritual sesat sekali ya Bayi ya. Makanya ini manggil setan Dan atau itu apa, Roy, bukan- sebenarnya itu? Iblis. Kalau satu dia nggak datang, paling nggak saya harus stok 2 atau 3 Stok 2 atau 3. kelinci. Iblis ya. Iblis. Kalau dia datang, Kalau dia hanya satu dia datang, berarti dia udah merasa puas kan? terus apa yang terjadi? Dan itu tiba-tiba mati semua. Apa yang kita niatin, saya nggak suka sama orang. Saya nggak suka sama situ. Jangan Kalau saya bilang, tolong dong beresin orang. Beresin alamat ya apa? Saya bilang minta remokin tulangnya dari ujung rambut sampai ujung kaki, saya bilang. Atau sukmanya tarik. Tapi kalau nggak dijalanin, berarti situ urusannya sama saya. Saya deg-degan nih lihat dia. Tapi saya mau tanya, memang ada yang seperti itu bisa orang dari dengan Pentagram. Yang penghancuran itu siapa ya? Berarti yang rusak, Iya. yang nyakitin itu iblis di situ. perantaranya jelas. itu mereka yang melakukan. Iya, mereka yang ngelakuin. Jadi Kan itu orang masuk ke dalam badan, jadi si Iblis ini? masuk ke dalam badan itu orang yang nggak saya suka. Saya suruh mungkin hancurin dari ujung rambut sampai ujung kaki, itu tulangnya aja. Di ronsen seperti apa, di cek ke dokter, ke orang pintar pun nggak ada bekasnya. mati aja gitu. Mati. Nggak terdiagnosa secara medis ya. Secara medis ataupun secara orang pintar pun nggak terdiagnosa. Saya jantung saya agak berdenyut dengan keras sekali di sini. Kalaupun hanya di ronsen, itu hanya pecah kayak retak tulang. Tadi Anda bilang ini ada hubungannya sama waktu Anda main band. Saya cuma jadi gini. Jadi ada satu komunitas band, genre musik. Saya berpikir karena memang saya suka aliran yang keras.
Saya masuk lah. Saya nggak tahu kalau itu ritualnya seperti itu. Saya masuk ternyata harus diwajibkan seperti itu. Akhirnya saya ikutin. Lama-lama ketagihan. Iya, saya butuh air dan mangkok di sini. Saya mau netralisir energi. Tapi kalau yang saya ada. nggak suka, begitu. Tapi kalau fine-fine aja sama saya, udah biasa aja. Saya mau tanya deh, itu semua teman-teman yang ngeband aliran musik itu seperti ini? Sama. Atau beberapa, cuman satu sekelompok Nggak komunitas semua. saja? Jadi dari sekelompok orang itu yang bisa begitu tuh nggak semua, tapi hanya Berarti orang-orang pilihan aja. nggak semua yang di komunitas musik itu, aliran itu melakukan hal seperti ini? Mm-mm. Masih ada sampai sekarang band-band? Udah nggak ada. Udah nggak ada? Udah nggak ada. Masih hidup? Udah nggak ada. Tapi maaf, sampai sekarang komunitas yang menganut seperti ini, yang Udah nggak ada. nemenin Mas Yus, nggak ada, Udah nggak ada nggak ada. temannya. Jadi kalau ritual apa-apa sendiri aja sekarang. Saya udah nggak pakai ritual lagi sekarang. Cuma saya ngerasa itu masih ada yang ngikutin. Iya, Oh, iya, udah berhenti lama melakukan yang ritual ini. bekasnya. Apa sih nama sektenya, Mas? Apa? Nama sektenya apa? Maksudnya? Nama kelompok. perkumpulannya. Nah, perkumpulannya. Kalau pernah dengar nama Hah? Apa? Rin? Wow. Itu apa, Roy? Oh, ini nama dewanya. Hah? Ini nama dewanya. Ini nama dewanya. Jadi ini sebenarnya melambangkan adalah kepala kambing. Iya. Jadi biar menghilangkan rasa takut orang, jadi kita pakai bintang. Aduh, energinya kamu pekat sekali ya, sampai segitu. Kalau dijelasin dari sebenarnya ini adalah bentuknya kepala kambing. Namanya adalah Mang Setan. Bang Setan. Air putih saja. Ini masih bisa Dajjal dibersihin, ini. Roy. Masih bisa dibersihin selama masih mau bertobat. Tapi mistik mental. Ya, saya sih berharap kamu jujur juga sama saya. Kamu masih pakai nggak Enggak. jenis-jenis kesadaran bola matanya tuh Ya. sayu. Sudah enggak. Cuma masih efeknya aja. Efeknya sampai sekarang terakhir pakai kapan? Lepas kuliah. Berapa tahun yang lalu? Tahun 2007. 2007. Tapi kan yang Berarti namanya harus satu-satu itu kan ya ini, udah Ki? enggak. Secara mistik dulu. Ini komunitas masih melakukan penyembahan setan, penyembahan iblis. Sudah nggak tahu saya. Udah nggak pernah ketemu lagi. Dan Anda juga tidak pernah melawan ritualnya lagi. Udah lama. Udah lama. Apa rasanya tapi sekarang? Rasanya kadang-kadang badan saya sakit. Masih berasa apa? Badan saya sakit. Merasa? Badan saya sakit. Jadi kayak ada yang banyak yang hantuin aja. Baik yang hantuin. Baiklah, saya akan melakukan penetralisiran pada partisipan saya. Coba tangan kau di situ. Bolehkah? Dua-duanya di situ, tapi saya mau cuci tangan. Dulu sama-sama. Semoga tidak ada lagi energi negatif di kamu. Semoga hilang semuanya, Lucifer. Dah, Tapi tatapan matanya kok beda. berbeda ya? Kenapa Semoga saya salah ya, bahwa yang masuk itu bukan iblis ya. Semoga saya bukan salah. Saya berharap betul ya. Maksudnya ini
sudah netral gitu loh. Jangan masuk yang enggak lagi. Soalnya saya masih ngerasain energi yang beda banget, dingin. Terus Roy ngerasain sesuatu yang nggak enak, baik kayak deg-degan gitu. Lo tau gak sih kayak rasa pisau nusuk di jantung gitu kayak. Itu kan dia dari kecil ya melakukan ini. Mungkin karena emang iblisnya udah begitu kuat nempel di dia kali. Iya justru itu. Saya juga khawatir nih. Nih saya udah mulai berdelusi dan berhalusinasi sekarang. Apa yang kamu lihat, Roy? Saya ngerasa, iya, kalau matanya saya lihat lama-lama, itu membuat saya menjadi hilang kontrol di on stage di sini. Saya hilang kendali di sini tampaknya. Ya tapi Ini dia masih baik-baik aja, masih dia kan? setengah-setengah. Setengah-setengah. Yang ngendaliin ini. Iya, Tapi tatapan matanya kayak menyeramkan banget ya kalau untuk banget. Sangat menyeramkan. kayak bukan dia gitu, kayak bukan. Dia tuh kayak air danau, tapi ternyata isinya lautan. Lautan samudra. Aduh, ada yang nyate. Itu apa tuh? Roy, boleh lihat nggak, Roy? Tadi dari sini kayak ser gitu. Ada goyang, kayak ada yang lewat. Nggak? Itu apa? Itu apa? Saya lihat di sini ada bentrokan energi sama dia sama tempat ini. Saya mohon dong partisipan saya, Mas Yus, jangan berbuat ulah di sini. Tolong kerjasamanya ya, Mas Yus. Saya ingin merah semua warnanya di sini. Penonton fokus ya, fokus. Jangan Apa itu tadi kosong. ya, Mas Roy? Itu ada suara nggak jelas jatuh dia, itu bentrokan energi. Karena kan saya ilmu baik, saya putih lah. Tapi kamunya yang hitam, jadi ada crash gitu. Dan dia tuh kayak Dia memberontak ya? memberontak. Dan saya ngeliat dia tuh kayak nggak ada di sini nyawanya. Kayak ini loh, Hilang semua. gitu. Kayak orang ya kebukaan kemasukan aja kayak dikendalikan oleh juga mistik sama mentalnya dia. Skizo, kamu tahu kan gejala skizofrenia kayak orang yang bukan bipolar ya, tapi benar-benar kayak terus gitu. Iya. Ya intinya kesadarannya sangat kecil sekali ya. Banyak faktor yang menghilangkan kesadarannya. Mohon maaf banget kalau ada salah kata. Tapi saya pengen banget di rumah nggak boleh ada pisau yang tajam. Saya mohon supaya gunting, pisau, dan benda-benda tajam yang lainnya ditaruh jauh-jauh. Saya tuh terkadang saya naruh pisau itu udah bawa kasur. Apa? Hah? Di bawah kasur? Tuh kan saya udah bilang. Dari awal tuh Dari saya dulu udah saya curiga. naruh benda tajam itu selalu bawa kasur atau bawa bantal. Enggak, iya. Itu untuk apa ya? Serem banget, Boy. Untuk membela diri atau bila terjadi apa-apa Bila atau tadi bagaimana? ada apa-apa, saya bisa refleks. Jangan, nanti kamu yang mati loh. Pernah dipakai itu? Nah, saya pakai. Untuk Kamu tuh serem loh. Oh my god. saya Beneran, mau tanya ya. gila banget deh. Waktu pertama kali, jujur ya, apa rasanya? Nggak ada rasa ketakutan, rasa kepuasan. Rasa kepuasan. Dia tuh jawab berulang-ulang, Bay. Kayak kepuasan kau ngebunuh Tapi bukan orang. waktu kecil ya. Maksudnya sehabis kecil itu kan keluar dari penjara anak-anak ya kan. Gangguan. Lalu sehabis dari situ mungkin langsung jadi kayak ada perasaan ketagihan gitu Iya. ya. Lebih daripada Jadi mungkin trauma masa kecilnya itu yang membawa ya. Iya. Tadi Anda bilang orang tua Anda nggak tahu ini semua. nggak ada yang tahu. Hubungan Anda dengan keluarga cukup dekat. Baik-baik aja. Dengan Tinggal kakak, di tinggal sama- di mana? Sorry?
tinggalnya bersama keluarga. bersama keluarga. Tanpa selama ini keluarga nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Kakak, adik, Saya paling besar. adik-adik tahu? Nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu semua. Dengan segala, oh berarti sehari-harinya di rumahnya Baik-baik aja. berperilakunya baik-baik saja ya? Iya. Nggak pernah ada apapun. Ternyata makanya kayak danau tapi isinya Iya. samudra. Kalau orang bilang berdarah dingin. Iya, kamu tuh berdarah dingin loh. Jadi- Dan takut baik. Kamu tahu nggak ketakutan aku terbesar apaan? Sampai sekarang tuh matanya mata Iya, maksud saya kalau Iya. misalnya di rumah biasa aja bisa berkomunikasi dengan baik, bercanda sama keluarga, bisa seperti itu? Bisa. Oh gitu ya. Saya punya ponakan, punya adik, saya masih main sama saya. Iya masih bisa berkomunikasi seperti orang layaknya orang normal Cuma maksud saya. kalau misalnya keluarga saya diganggu, saya akan cari itu orang sampai mati. Kamu habisin? Ya. Ya, habisinnya pakai ritual pakai atau ritual ini. Tergantung. parang. Kalau ada barang benda tajam, tergantung saya nemunya apa. Jadi setiap ada yang mengganggu, kamu habisin? Ya. Kalau yang mengganggu itu adalah keluarga kamu sendiri gimana? Kamu habisin juga? Saya pernah adik saya. Hah? Adik saya. Diapain? Kamu habisin? Hampir saya habisin. Hampir. Di bawah saya persis adik saya. Gimana kejadian? Jadi kita lagi bercanda. Refleks, saya megang pisau lipat. Itu kalau nggak dihalangin sama bibi saya dan keluarga saya yang lain, mati. Itu kurang sedikit lagi di perut. Itu pas, maaf, masa kecil, SMP. SMP, oh SMP. Kamu mau tuh adik sendiri? Tapi tidak kejadian ya. Iya. Karena yang namanya laki ketemu laki kan, saya bilang, gue paling gak suka yang namanya ribet antar pakai mulut. Kalau mau berani pakai tangan. Berdarah dingin intinya. Dan kelainan Dan itu mental. makanya saya bilang di bawah kasur saya selalu pakai ada barang. Ya justru saya pesennya gini ke Mas Yus, tolong banget. Itu pisau sama gunting semua pinggirin dari kamar. Kamu tahu nggak efek terburuknya jika kamu terus menghabisi orang? Tampaknya di sini masih ada ritual yang udah lama nggak dilakuin. Tampaknya dia bukan ngebunuh orang lagi, tapi kamu dibawa pengaruh diri kamu sendiri, tapi loncat dari balkon. Tiba-tiba, jadi dia tuh minta nyawanya dia sendiri, menggadaikan nyawanya, gitu Bukan loh. hanya loncat. Gitu, Itu saya jadi- loncat dari kereta. Hah? Hah, Loncat maksudnya? dari kereta, Untuk apa? SMA. mau bunuh diri. Bukan. Waktu saya dipres sama... Jadi waktu SMA, tawaran sama-sama SMA, saya kepepet, saya di atas kereta, saya turun. Duh, Posisinya saya sendiri masalahnya. Dan itu rame-rame. Secara mental pun berani sekali ya. Enggak maksudnya, Keretanya jalan kan? Jalan. ya. Loncat dari kereta Loncat. jalan. Jadi posisinya itu, saya masih dalam stasiun. Ah. Begitu kereta zaman dulu kan beda ya. Masih banyak yang di atas kan. Begitu anak sekolah lain naik, kereta itu jalan, saya loncat. Iya. Dan itu sampai udah kaki nggak itu- bisa mikir kayak orang normal ya. Iya, keberanian ini juga saya berharap sih Mas Yus ada PR nih buat kamu. Kamu Tapi mengunjungi- udahannya pas kejadian itu posisinya malam Jumat. Terus Hari Kamis, malam Jumatnya saya ritual di di rumah. Sendiri. ritual menggunakan yang tadi masih cerita. Yang dengan kelinci itu. Enggak, saya ritual sendiri, di luar itu. Oh, ritual lain lagi. jadi Anda Akhirnya dengan sendirinya tuh orang datang, satu-satu. Udah ketemu. Udah berantem soalnya. siapa orang itu? Yang tawuran itu, yang waktu saya loncat di atas kereta, nggak sengaja ketemu saya. Di mana? Di jalan lain. Terus apa yang terjadi? Dia nggak kenalin saya, tapi saya kenalin seorang. Terus langsung kamu apain?
nggak banyak cerita saya. Biasa aja. Biasa aja, saya tarik. Saya selalu naruh pisau di sini. Cuma saya nggak apa-apa. Pisau. Terus begitu ketemu orang itu kamu Terus saya tusuk lagi. Sampai meninggal. meninggal. Maksudnya kan suatu saat akan bermasalah dengan hukum gitu, nggak takut, nggak berpikir seperti itu gitu, dengan yang terus begini. Dan nggak tahu dengan hukum di penjara, hampir tembak mati pun 2 kali saya. Hampir ketembak mati 2 kali. Dengan Ceritanya. Hampir ditembak mati 2 kali sama polisi. karena melarikan diri gitu. Oh, Saya sih lihat kamu tuh udah ngalami Di gangguan. sini sekali. Terakhir dia tolong sama polisi di sini sekali, terus di sini. Di sini. Saya bilang kalau mau nembak aja, saya bilang. Tapi ingat, saya bilang, kalau gua nggak mati, satu keluarga lu mati. Saya bilang sama orangnya, lu mau tembak gua silakan. Tapi kalau gua nggak mati, satu keluarga lu yang mati. Baiklah. berarti luar biasa banget ya Mas Iya. Roy ya, Tapi kalau gua mati, kekuatannya. satu keluarga lu sengsara seumur hidup. Karena gua kan selalu ngantuin diri lu semua. Yang penting udahlah sabar aja ya, Oke. Mas ya. Sekarang saya mau tanya ya. Itu semua terakhir dilakukan tahun berapa? Berapa Udah tahun lama. yang lalu? Di atas 5 tahun. Lebih dari 5 tahun. Artinya setelah 5 tahun terakhir ini hidup Anda sudah tidak seperti itu. Kalau udah nggak seperti itu memang udah nggak. Tapi khawatir masih ada yang itu dirasain. dia. Panggilan-panggilan untuk masih ada. Enggak. Emosi yang nggak bisa dikendaliin Emosi. itu masih ada. Masih. Kalau untuk tapi untuk emosi Mau berubah bener-bener total. mau. Roy. Ya, mau berubah benar-benar total, ya harus banyak-banyak beribadah gitu. Dan banyak baca buku-buku yang berhubungan dengan yang yang bersifat agama kali ya. Seperti Atau itu. mencari kegiatan positif untuk menangani mentalnya ini ya. Iya benar. Karena banyak banget kan. Dan saya juga mau kamu tolong untuk fokus hidupnya, terus udah gitu juga bagi-bagi makanan juga ke orang lain yang butuhin, tumbuhin cinta kasih dalam diri Saya kamu. kalau untuk berbagi. Tapi kalau saat orang itu yang saya berbagi tiba-tiba cerita sama saya, gue diganggu orang. Oh ya udah. Saya cuma bilang lihat aja nanti tuh. Ya udah. Nih, maaf saya mau tanya ya. Boleh. Kan dari ceritanya tadi kayaknya kehidupannya dari kecil sehingga sekarang keras sekali, kayak tanpa ada rasa kasihan, tanpa ada rasa kasih sayang. Saya mau tanya sama Mas Yus, selama ini tapi Mas Yus pernah ada rasa kasih sayang sama keluarga pasti ya? Pasti. Tapi maksudnya pasangan ada? Dan dengan pasangan itu tidak ada pernah ada, kan pasti kan setiap kalau misalnya kita berpacaran gitu kan ada ribut atau apa, nggak ada pernah niatan untuk oh berarti masih ada kasih sayang dengan orang ya. Saya pikir yang benar-benar udah Iya. nggak Saya- punya rasa. Mas Iya. Yus, saya cuma gini doang sih. Anda kan sayang dengan keluarga Anda kan? Iya kan? Sayang. Bener kan? Anda peduli dengan mereka kan? Anda peduli dengan hidup mereka kan? Pasti. Saya rasa sih udah waktunya juga Anda peduli dengan hidup Anda sendiri sih. Saya terkadang nggak pernah peduli sama hidup saya. Mungkin sekarang saatnya lebih Karena menghargai buat hidup apa saya sendiri. peduli dengan hidup saya? Loh, buktinya kan ada keluarga yang selalu menyayangi dan peduli dengan Anda. Ya, mengharapkan Mas Yus untuk menjadi orang yang baik pasti kan cita-cita Iya semua kan? orang tua. Iya. Iya kan? Saya rasa kalau bisa lebih menghargai ya, bukan dengan menghargai, lebih menghargai hidup Anda sendiri, Anda akan ngisi dengan kehidupan yang lebih baik sih pasti. Dia nggak bisa diajak ngobrol Karena dua kalau- mata, dua arah. Iya, kelihatannya kalau dia begitu Kayak gampang nggak- ngilangin nyawa orang kan kayak nggak menghargai hidup. Kayak nggak ada rasa. Dan ketika Kasihan. beliau melihat kamu ngobrol baik, dia nggak Nggak masuk ya? Nggak masuk. Nggak masuk.
Kayak mungkin kita membantu dalam hal mendengar sebagai seorang pendengar, bukan sebagai advisor. Oke. Tampaknya Jadi di komunikasinya nggak. sini, iya, nggak masuk ya. Dia nggak peduli apa omongan Iya. orang. Oke, kalau begitu, Mas Yus, kami cuma berharap Anda tetap bisa menjalankan kehidupan yang udah jauh lebih baik dibandingkan 5 tahun sebelumnya. Terima kasih sudah berbagi cerita di Menembus Mata Batin. Salam buat keluarga Anda dan orang-orang yang Anda cintai. Anda boleh meninggalkan studio. Iya, Makasih baik. semuanya. Sayang, terima kasih juga. Semoga kamu sehat-sehat ya. Ya, baik. Tak memiliki pengetahuan membuat seseorang menjadi buta. Mencari sensasi yang sesungguhnya membuat dirinya malah celaka. Dekatilah orang yang dapat mendidik Anda agar menjadi sosok yang lebih berguna. Karena ilmu hitam yang dimilikinya, pria yang satu ini justru kerap menyakiti istrinya. Malam hari ini kami akan hadirkan dengan nama samaran. Kami persilahkan Ubay. Silakan Ubay. Oke, thank you. Boleh kita tahu pekerjaan Anda, Ubay? Saya di ekspedisi. Ekspedisi. Ya. Sudah berkeluarga dong ya? Sudah. Oke. Informasi yang saya punya, Anda punya ilmu gitu. Itu dulu. Ilmu apa ya gitu? Jadi untuk kayak pekerjaan, pengasihan gitu. Dan belum lama sih, gue udah udah buang sekitar 5 bulanan ya. Semua ilmu-ilmu Itu gue dikasih dari orang. Itu berbentuk benda atau Benda, benda itu udah dibuang? udah. Buangnya dengan cara? Ada yang ngasih tahu suruh buang ke laut aja katanya. Oke. Ya, akhirnya gue belum lama ya sekitar 5 bulan gue buang di laut. Waktu pertama kali buang alasannya kenapa? Ada orang yang bilang sama gue gitu, dia bilang di badan lo panas. Jadi sebenarnya udah berapa orang yang udah ngomong gitu sama gue, tapi gue gak terlalu percaya ya. Gue ya namanya gue pegangan gue kan ya. Nah, akhirnya ada satu orang lah ya ngasih tau, udah mendingan lo buang. Ya udah akhirnya gue orang yang sekian, akhirnya gue ikutin, akhirnya gue buang. Waktu punya ilmu itu apa kegunaannya, apa manfaatnya? Ya yang orang kasih ke gue, dia bilang buat pengasihan, buat pekerjaan. Berhasil. So far ya mungkin karena saja atau bagaimana gue kurang tahu, tapi ya begitu. Oke. Dan tujuan Anda malam ini ke sini? Ada yang gue mau tanya, apa gue melakukan KDRT kepada 3 orang istri gue sebelumnya. Jadi gue cuma mau nanya, itu apakah pengaruh dari jimat itu atau memang dari diri gue sendiri yang salah atau ada kesalahan gitu? Oke. Saya harap nanti Anda cerita sejujurnya ya, Oke. ceritain semuanya. Mudah-mudahan sih harapannya bisa ketemu permasalahannya Ya. dan KDRT itu nggak bisa terulang lagi gitu ya. Oke. Sebaiknya Anda cerita ke sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Ubay. Tinggal di rumah bernomor 2. Dia terlahir tanggal 19/10/1976. Saya melihat dia dikendalikan sosok gelap yang penuh amarah. Saya melihat makhluk halus di sini dan mendengar di kuping saya. Tolong, tolong, tolong.
ada sosok makhluk halus yang meminta bantuan saya untuk menolong. Arwah penasakan. Ya, saya akan menolong Ubay pada malam ini. Malam, Roy. Malam semua. Saya akan duduk. Ubay, Ya, dengan tanggal lahir 14/10/1976. Nomor rumah 2. Ubay ini punya jimat dan sudah dibuang ya, dan alasannya karena merasa panas. ya. Sebelumnya waktu memiliki jimat pernah melakukan KDRT kepada istrinya, 3 istrinya. Ya, Dan sekarang mau ditanya lepas semua atau masih ada gitu? ya, betul. Oke. Mas Ubaynya sendiri bawa jimatnya enggak? Kemudian udah saya buang, Mas. Jadi ada orang yang ngasih tahu, mendingan kamu buang aja ini benda karena nggak bagus. Jadi sekitar 4 atau 5 bulan saya buang, Mas. 4-5 bulan yang lalu. Ya, Saya lihat Mas Ubay ya. ya, Itu orangnya tuh temperamentalnya tinggi banget loh. Naik ke atas gitu. Kayak bisa melakukan KDRT. Digampar. Saya berharap Anda jujur karena di sini semuanya terbuka apa adanya. Mantan istri kah? ya, mantan. Digampar pipinya sampai berdarah. Bahkan bisa lebih ya, Mas ya. Saya ngerasa ada darah keluar dari mulut dan kupingnya pengeng karena gitu dan sakit banget rasanya. Gitu katanya. Itu yang kata bisikan saya. Saya merasa dia tuh ini ya, kamu tuh sadis loh dalam hubungan rumah tangga. Apakah ini pengaruh jin? Apa memang karakter? Saya ingin melihat lebih jauh. Hmm. 80% adalah karakter dan 80% adalah karakter dan 20 sisanya adalah pasukan-pasukan dia sendiri. Ada di samping-sampingnya. Oke, boleh ceritain ke kita? Iya, boleh silakan. Apa yang Anda lakukan ke istri-istri Anda itu? Jadi pada saat ada masalah tidak ada masalah, saya selalu melakukan kekerasan. Entah kenapa, jadi setiap saya melakukan kekerasan itu saya merasa ada sesuatu kepuasan gitu. Apa yang dilakukan? Kekerasannya seperti apa? Ya seperti memukul dan lebih, kalau bisa lebih kasar lagi ya memukul dengan hantam ke dinding atau bagaimana, dan itu sudah terjadi berulang-ulang gitu, Mas. Anda lakukan itu dengan sadar? Sangat sadar sebenarnya. Entah dibilang sadar atau tidaknya saya kurang paham, karena pada saat saya melakukan itu ya itu yang terjadi. Waktu Anda melakukan itu ke istri-istri Anda itu gimana mereka kondisinya? Kalau dibilang untuk umumnya ya saya rasa sih untuk itu lumayan fatal, Mas ya. Ya karena apa yang dibilang Mas Roy itu ya benar, ya, memang bahkan bisa lebih parah kalau misalnya saya lagi ada emosinya gitu, lagi tinggi. Yang paling parah yang Anda ingat sampai sejauh mana? Saya pernah membenturkan kepala istri saya ke tembok beberapa kali dan itu memang dapat jahitan lumayan banyak gitu. Itu kalau lagi segitu hebatnya emosi, marah sampai sadar atau nggak sadar itu karena apa ya? Ya saya kurang tahu juga, Mas. Ya mungkin karena makanya Nggak, maksud saya karena masalah apa gitu? ya waktu itu sempat masalah dalam rumah tangga saya itu ekonomi pertama. Waktu itu saya kan keluar dari pekerjaan dan mungkin saya ambil jalan pintas dengan mencari orang yang punya jimat itu atau bla bla bla, dan akhirnya ya jadi berantakan begitu. Justru bukan dapat jalan keluarnya, malah Pelarian. ya betul sekali. Pelarian.
Saya menggambarkan satu sosok makhluk yang menguasai. Kenapa, Roy? Ini apa? Ini Di- siapa? Oh, di dalam kamar kamu depannya ada pintu lagi ya, saling berhadapan pintu. Iya. Saya ngelihat masuk ke dalam rumah kamu sekarang. Saya ngerasain ada pintu dan pintu. Betul? Ya betul. Dan saya ngerasain ada aura negatif antara pintu satu dengan pintu yang kedua, menyebabkan konflik dan menyebabkan perpecahan rumah tangga. Saya mencium satu lagi. Istri kamu, mantan. Kamu udah gak pernah kontak dia? Udah cukup lama. Ini kamarnya yang depan-depanan ini nggak kepake ya? Iya, kosong. Kosong kan? Di dalam kamarnya kosong, terdapat makhluk ini. Ini apa, Roy? Ini kayak sesosok wanita ya? Iya, sesosok wanita. Dan saya merasa di sini tuh sudah lama tidak ditempati. Saya penunggu tempat ini. Ngapain kamu ganggu-ganggu? Gitu. Itu yang terngiang-ngiang. Kalau kamu lihat dan kamu bisa gambar, artinya dia ada di sini sekarang. Betul sekali, tepat sekali Bayu. Kamu benar-benar jitu. Sebelah mana, Roy? Saya lihat di belakangnya. Saya ingin menggambarkan sosok lain di sini. Banyak sekali loh makhluk halus yang ada di sini. Gara-gara kekerasan. Kekerasan aja bisa membuat orang makhluk halus timbul ya. Justru itu malah mengundang mereka untuk datang. Iya. Kalau bisa ya suatu saat nanti kalau saya bisa pesenin, tolong dengan sangat banget supaya bisa mengontrol emosi. Ya. Ini kok kayak Pocong ya? Pocongnya. pocong ya, Roy? Iya. Ini kenapa kamu gambar ini? Ada juga di sini. Ada juga di sini. Kamu pada saat kamu ingat gak tahun 2014 kamu ada konflik besar. Saya lihat hampir membunuh atau 2014 bulan Juni. Kamu ingat? Pernah hampir membunuh. Membunuh mantan istri 2016 atau? bulan Juni. Sebenarnya kalau yang membunuh bukan mantan istri, tapi ada orang lain. Oh, ini di luar konteks KDRT ya? Jadi Anda nya orang lain gitu. Bisa dikatakan begitu-gitu, Mas. Gila, ini benar-benar kamu ingat gak kejadian yang itu? Sangat memilukan sekali. Kalau seandainya waktu bisa berputar, kamu ingin bertobat gak? Ya, pastinya mau, Mas. Dengan saya datang ke sini justru saya mau tahu. Mau tahu tentang? Iya, apakah memang saya karakternya memang apa yang dibilang Mas Roy seperti itu, atau memang karena yang seperti yang Mas Roy gambar, jadi ya saya mau tahu gitu, Mas. Jadi saya bisa Oke. berubah. Gimana kalau sebelum berubah supaya kita bisa sama-sama bantu Anda boleh ceritain nggak kejadiannya seperti apa waktu 2014 ya, Roy? Iya. Benar 2014, Iya. 2015. Itu seperti apa 2014. kejadian? Semuanya kan lagi berantakan semua, Mas. Jadi ya mungkin ya namanya pikiran lagi kalut, ada masalah di luar. Saya sama teman pergi ke satu tempat diskotik ya kan. Dan ya terjadilah perkelahian begitu, ya akhirnya saya out of control jadinya. Ya kejadianlah itu, Mas.
Kejadian apa tuh? Ya akhirnya itu di diskotik saya akhirnya nusuk orang. Nusuk orang? Iya. Kamu punya hobi bakat membunuh loh. 1, 2, 3. Periksakan di sini. Ada banyak ya, Roy. Ini berbentuk tengkorak ya, Mas? Berbentuk. Op. Oke. Roy, ini mereka makhluk-makhluk ini sedang apa di sini? Marah, kecewa, sedih, atau apa? Marah, kecewa, sedih bercampur aduk. Tapi selalu mengikuti Mas Ubaynya ini Iya, kemanapun. kemanapun dia berada. Saya ngelihat luar biasa aneh loh. Ubay itu kamu sering berkunjung ke paranormal kah? Nggak terlalu sering saya juga, tapi beberapa kali lah. Terakhir kapan? Udah lama, sekitar 4 tahun yang lalu mungkin. Untuk? Ya cuma mau tahu aja, cari jalan keluar soal ya kesulitan hidup saya. Itu ya cuma sekitar 2-3 kali lah. 2-3 kali. Ya itu hanya bertanya-tanya aja. Ada ritual yang dilakukan nggak di situ? Nggak, saya cuma hanya bertanya aja. Ngobrol aja gitu? Iya. Ada dikasih sesuatu atau amalan atau apa gitu? Yang tadi yang dikasih itu, yang saya buang itu justru dari kawan saya. Bukan dari paranormal Bukan. yang ditemui itu? Iya. Oke. Udah lama ya. Kamu suka waktu itu kan, kalau saya nggak bongkar ini pasti kamu nggak inget tentang kejadian itu kan? Iya, sudah lumayan lupa juga sih, Mas. Gambarnya ada 4. Dan Ini- makhluk halusnya ada di belakangnya dia semua. Dia kenapa ngikutin Mas Ubay ini, Roy? Karena Mas Ubay punya jiwa dendam yang sangat dahsyat. Dan akan dipakai oleh jin-jin dan makhluk halus ini. Iya. Yang diinginkan sebenarnya kepuasan batin kalau mencelakai. Seperti itu. Banyak darah di sini bertumpahan. Itu waktu balik lagi ke tahun 2015 Anda nusuk orang itu gara-gara apa? Gara-gara dendam juga? Bukan, kejadiannya ya pas di saat itu aja. Jadi ada teman kontak fisik di dalam satu bar, ya kan, kebetulan memang lagi bawa barang juga, Mas, ya kan, bawa pisau ya. Pas udah gitu ya dengan spontan ya, karena dia banyak, kami pun banyak, ya akhirnya bentrok fisik, ya kejadian aja begitu, Mas. Kamu banyak. Aku dengar suara alunan musik Iya. perempuan. Ada orang bersenandung, bukan bersenandung, penangis atau bersenandung, Roy? Menangis atau bersenandung. Senandung. Kamu jujur ya, mantan istri kamu udah berpisah berapa lama nih setelah 2018? Kalau yang pertama sekitar 6 tahun, 7 tahun lah. Saya ngelihat. Yang kedua, Sekitar 3 tahunan, Mas. ada yang ketiga. Baru bisa? Pisah sekitar 1,5 tahun. Ah iyalah, mana ada yang cocok kalau misalnya kamunya sering gini, temperamen. Mau sampai ke 10 juga bahaya, apalagi banyak makhluk halusnya. Di diri kamu itu satu. Banyak yang aneh-aneh loh. Nih, tengkoraknya rambutnya panjang banget. Padahal kan tengkorak kan nggak punya rambut. Iya. Udah rontok. Ini termasuk golongan jin siluman yang menyeramkan loh. Serem banget loh, horor. Istri-istri kamu, kalau saya jadi perempuan dan saya jadi istri kamu, saya bertenggat banget karena saya bisa berpisah dengan orang yang Iya, pasti. yang menyeramkan. Iya. Karena track record-nya dia serem banget. Serem banget. Apalagi cuma karena kepuasan ya, atau kalau bukan karena kesalahan sang istri gitu kan, atau apa. Hanya kepuasan aja gitu loh. Dan
Tahu nggak? Yang satu lagi yang lebih parah. Makhluk-makhluk halus yang di badannya dia ini nih, itu bisa membuat apapun jadi nyata loh. Maksudnya, Roy? Jadi gini, ketika makhluknya datang, semua itu akan ada gangguan gaib buat untuk kita. Mungkin saya bisa diserang, mungkin Bayu, mungkin entah kamu atau apapun. Saya ngerasa, oke, sebentar. Siapapun kalian yang ada di sekitar sini, saya Roy Kiyoshi tidak bermaksud untuk mengganggu, hanya menggali informasi saja dari Ubay. Ya, jangan diganggu, jangan ganggu saya, jangan ganggu Bayu. Saya udah, oke, ini ya, oke. Kamu tangannya gini deh, benar-benar kayak menutupi jempolnya tuh. Makhluk halusnya jadi mengepung kita gitu loh. Menonton di situ, di sini, dan di sini. Dan dia berusaha untuk masuk ke badan saya, tapi tidak bisa. Jangan ganggu saya. Jangan ganggu saya. Jangan main-main sama Roy Kiyoshi. Jangan ganggu saya. Intinya, maaf ya Bayu ya, saya agak sedikit ekstrim di sini. Teman-temannya ini mau ada temennya mau melukai saya. Saya nggak jahat kok. Saya mau nolongin Ubay. Tapi ininya giniin aku nih. Pakai punya HP. Ini maaf mas, yang bersenandung ini ya. Iya nih, yang bersenandung ini ada juga bersenandung dari ini. temennya. Ini ya? Ada lagi yang lain dari sini? Oh ini? Kamu, Ubay, adalah sosok manusia, tapi mengerikan sekali, horor. Karena bisa membunuh orang beneran. Bisa kan? Dan juga plus juga makhluk-makhluk halus yang teman-teman kamu ngikutin terus. Apaan sih? Hah? Ya ampun, ada kebakaran. Hah? Apa tuh? Kok ada yang kebakar? Itu apa? Tolong dong. Sprinkler. Ini apa, Roy? Ini kenapa? Dari mana ini? Ini dari bentrokan energi ini nih. Makhluk halus kamu. Kamu perintahin dong jangan ganggu studio kami. Kamu tunjuk dia, jangan ganggu. Ya aparnya dong? Udah diiniin mas. Oh ini kebakaran dong. Anda bisa ngendaliin, Anda bisa suruh dia. Hah? Dia nggak mau ya. Apa? Matanya kenapa merah gitu? His eyes. Hah? Ini bisa di kamu tahu nggak dari mana? Apa yang kata lo tadi? Ya tadi emang salah satunya tuh di atas. Apa? Sorry, maaf. Ya mungkin ada salah satu yang di sini yang tadi Mas Roy bilang. Iya. Kamu bisa mengendalikan dong. Dia menolak mas. Nolak ya? Ya. Nolak dalam arti nolak apa ya? Ya seperti dia nggak suka dengan acara ini karena kayaknya udah menceritakan dia mungkin ya. Bukan. Ya. Mengungkapkan dia. Saya butuh air, boleh gak? Saya lihat ini udah kacau banget.
Dari 4 makhluk ini mana yang paling berbahaya, Roy? Ini. Ya, oke. Aku minum sebentar ya, soalnya energi aku habis. Anda pernah ketemu langsung dengan mereka? Untuk ketemu langsung, dibilang nggak pernah, tapi kalau mimpi, ya. Yang mana? Yang situ sama yang ini. Yang sorry sini. Yang ini sama yang ini. Ini sama ini. Yang lebih sering ini. Ini kan? Iya. Ini tampaknya yang membuat kegaduhan di atas nih. Gak seneng majikannya saya korek-korek. Dianya nunjukin. Kan saya tadi kalau kamu inget, statement saya, kemanapun kamu pergi kamu diikutin. Dan kan saya udah bilang, kamu mengerikan sekali dan horor. Mayatnya serem. Tapi sorry, saya mau tanya sama Mas Ubay. Belum pernah lihat wujudnya, tapi tanda-tandanya atau kalau lagi tidur ada seperti tadi gitu gangguan-gangguan. Ya kalau seperti dia kasih tanda ya mungkin dengan Suara kayak angin kayak tadi. atau ya benda gitu. Suara-suara. Benda lah kadang-kadang Oh. suka begitu. Suka bunyi. Ya. Dan Mas udah tahu itu karena mereka ini. Ya. Kapan mau berhentinya nih? Ya itu makanya saya ikut dengan acara seperti ini ya saya mau coba. Gawat. Ya. Kenapa, Roy? Gawat. Roy, Ini pinggirin dulu deh semua. Awas. Saya minta garam. garam. Hati-hati. Tolong ya, saya mohon tolong banget. Fokus ya. Garam. Ini makhluk kamu ya? Pergi kamu. Lagi. Mau lagi. Gawat. Lagi. Jangan datang kemari. Ini bukan tempat kamu. Saya maaf kalau saya ada salah kata. Tolong tinggalkan studio kami. Dengan hormat saya Roy Kiyoshi. Udah, silakan kembali lagi. Hati-hati ya. Kemana dia, Roy? Udah nggak ada. Dia hilang ke belakang gitu loh. Yang muncul sosok yang ketiga. Saya ngelihat itu tadi. Oh my God. Saya yang Di sebelah, Ini kan? Di sebelah mana tadi ngeliatnya? Gue yang ini muncul lalu pergi lagi menghilang. Kamu kontrolin mereka supaya mereka nggak gangguin orang. Kasihan penonton dan partisipan saya tidak berdosa tidak polos kemudian dimasukin atau diganggu kupingnya apa segala macam kan kasihan. Ya, saya dengan hormat minta maaf banget, saya minta untuk mengendalikan ini.
Aman teman-teman? Aman ya? Di Ini situ berat ada itu apa? yang ujung tuh. Ujung? Berat badannya. Dicolek. Roy, soalnya tadi saya ngebayangin dan kayak terlintas itu ada di sebelah sana sosok yang ketiga itu. Iya, sosok yang ketiga ada di sebelah sana. Ada di ujung situ. Sosok yang ketiga muncul di tengah-tengah penonton, tapi untung saya cepat lihat. Kalau nggak bisa membahayakan. Iya, akan masuk kemasukan. Jadi udah kayak nggak terkendali ya. Iya. Bahkan maaf Mas, aku mau tanya. Iya. Bahkan Mas Ubaynya sendiri nggak bisa mengendalikan makhluk-makhluk ini saking liarnya mungkin. Betul banget. Saking liarnya nggak bisa ngendaliin. Yang mereka mau dari Ubay adalah sebenarnya nyawa. Nyawa siapa? Nyawa saya atau nyawa siapa, Mas? Nyawa kamu dan nyawa orang lain. Dengan Gitu, alasan? sampai akhirnya kalau misalnya nggak ada dapat korban, kamu yang terakhir dibuat depresi, habis depresi dulu baru mengalami gangguan-gangguan delusi, kemudian jadi stres, akhirnya sakit, atau bisa bahkan ada yang bisikin bunuh diri. Itu gejala-gejalanya. Itu yang mereka bisa lakukan. Tapi untuk langsung juga mencekek dengan kuku panjangnya, seperti di film-film tampaknya tidak. Tapi dia masuk ke depresi dulu. Saya lihat kau suka marah-marah kan? Iya. Nih, makhluknya nih yang ngerjain kamu kalau marah-marah. Ini dia nih. Yang tadi itu di situ. Di penonton. Ini bisa hilang kalau dia melawan. Bisa dengan sungguh-sungguh. Dengan apa tuh? Kayak gimana aja? Gini, pertama-tama bener-bener hilangin semua memori yang udah ada, udah. Hapusin rasa bersalah dan kemudian berbuat baik terus dan terus. Kalau dia ngerasa berbuat baik, rasanya ada kepuasan batin. Lama-lama efeknya nagih. Berbuat baik efeknya nagih loh. Kayak buat baik, ih seneng ya, lagi ih seneng ya. Seneng buat saya dan seneng buat para orang-orang yang di jalanan gitu ya. Itu sih yang pengen saya lakukan. Dia ini nggak suka kamu berbuat baik. Lawan dengan kebaikan. Nih, ini setan nih yang gangguin kamu nih kalau lagi marah. Kalau saya buat kebaikan nanti imbasnya ke saya lagi nggak tuh? Enggak. Kalau kamu berbuat baik, kebaikan, manusia jika berbuat baik akan dilindungin, akan berbuah perbuatan baik. Dan saya yakin jika perbuatan baik kamu banyak, makhluk ini nggak bikin kamu depresi lagi. Yakin itu, Mas? Yakin 100%. Sekarang Andanya sendiri yakin nggak bisa menghilangkan dan melawan mereka? Ya kalau saya udah ketemu Mas Roy ya, saya yakin. Apa sih yang nggak mungkin ya, Mas ya? Iya dong. Gitu. Pasti. Setiap manusia itu ada jiwa baiknya loh, Bay. Iya. Ya, Ya. saya percaya itu. Pasti. Saya percaya itu juga. Walaupun udah pernah ngalamin terakhir record yang jelek bunuh-bunuh, tapi saya selalu yakin dengan manusia ada sisi baiknya. Oke. Jadi ini istilahnya membunuhnya dengan kebaikan ya? Iya, Kill betul. with- Apakah Mas Ubay hari ini bawa sesuatu kah? Barang bukti apa yang dibawa? Kalau untuk yang tadi Mas Roy bilang, saya memang sudah tidak ada karena saya buang. Ya, tapi kalau ada foto yang mungkin istri saya gitu, yang Mas bisa lihat apa ada bisa kebalik lagi atau sama saya atau bagaimana Mas gitu? Iya. Hah? Jadi Anda ingin istri Anda balik? Ya, sebenarnya gini Mas, kalau dibilang kalau mau balik ya tentu ya karena penyesalan ya? iya
Benar. Saya mau tahu deh, ya. Anda melakukan kekerasan, Anda tahu nggak kira-kira pendapat perempuan terhadap laki-laki yang melakukan kekerasan dan temperamen itu seperti apa? Kalau belum tahu, saya kita coba cerita deh. Apa sih pendapat perempuan kalau Iya. melihat sosok laki-laki seperti Mas Ubay? Kekerasan ya secara fisik. Itu kalau udah secara fisik pasti mentalnya pun udah pasti kena. Apalagi tadi yang diceritakan sama Mas Roy itu sampai yang sudah, dan pengakuan Mas Ubaynya sendiri sampai yang udah tembok, udah pecah semuanya, darah sana sini. Kalau menurut saya sih sebagai wanita akan trauma sekali kalau untuk Cewek dijodoh, istri kamu dijodohin. iya. Dan tembok. mungkin untuk misalnya Mas Ubay ingin kembali lagi, pasti kan perempuan itu bertanya apa jaminannya Mas Ubay tidak akan melakukan hal itu lagi gitu kan? Gitu. Iya juga. Anda tapi menyesal nggak melakukan itu semua? Ya seperti saya bilang tadi dari awal, ya Menyesal pasti. setelah itu ya memang menyesal setelah kejadian ya Mas ya. Sekarang menyesal. Iya. Masih penyesalannya masih ada. Berarti masih ada penyesalan ya? Iya. Sama yang khususnya sama yang terakhir, maaf, khususnya sama yang terakhir ya? Iya. Kalau ada masih rasa penyesalan ya syukur sekali. Tapi istrinya tahu nggak kalau dia menyesal? Istri Anda tahu kalau Anda menyesal? Udah pernah disampaikan maksudnya gitu ya? Sebenarnya ya seperti tadi bilang, entah kumat atau bagaimana, setiap kejadian minta maaf, setiap kejadian minta maaf, dan Kejadian lagi. Oh, akhirnya iya. dia minta pisah ya. Ada fotonya nggak yang mau bawa? Ada sih Mas. Oh bawa. Boleh saya lihat kok? Setelah itu minta maaf ya. Ya, nanti kita akan blur juga kok fotonya. Namanya? Ya, kamu minta maaf. Ini tidak perlu ditunjukin ke kamera kalau saya bilang mah. Iya. Nggak perlu, ini bahaya. Kasian kalau saya lihat dia. Kedua ya. Oh yang kedua, Kedua bukan yang atau terakhir ketiga? ya? Yang kedua. Oh. Jadi mau balikannya sama yang ini, yang Iya. kedua sebenarnya. Oh. saya Yang kira tiga sama. di mana? Dibuang. Kasian dong. Padahal saya pikir memorinya masih lebih lekat ke yang tiga ya harusnya. Kalau semuanya repot juga Mas saya nanti. Maunya semuanya justru sebenarnya. Enggak, bukan. Justru kalau semuanya nanti repot juga kan. Satu aja. Yang lain nanti kita minta maaf, yang ini Tapi kalau untuk kembali gitu, kembali Iya, bersama sama yang ini. Iya. Gitu maksudnya. Nah, ketiga diceraiin ntar. Aduh, kasihan banget yang tiga. Ini yang kedua ini masih mau menerima Menerima. Ubay ini. Namanya siapa? Namanya siapa? Tanggal lahirnya? 17 Desember Tahun? 78. Masih ada perasaan sih. Tapi dia udah trauma sama kamu. Ya, saya lihat kok ada laki-laki lain ya dalam hidupmu. Udah ada laki-laki lain? Ada laki-laki. Saya lihat ada Pasti karena laki-laki. sudah cukup lama ya. Jangka waktu sama yang kedua ini. Berapa? 3 tahun? Kalau Ubay minta maaf masih ada kemungkinan. Hanya maaf gitu, maksudnya nggak kembali. Kalau Ubay minta maaf ada kemungkinan dimaafin. Nih saya lagi lihat, nih dia lagi deket nih sama Duda. Dudanya baik, beranak 2. Kamu tahu tentang itu kah? Udah tahu? Ini sayang nih sama si. Saya lihat ada Dudanya udah sayang banget nih. Kamu kalah stat gitu loh. Kalah stat, bahasanya apa sih kalau untuk Iya, ya kalah. Keduluan. Set kalah keduluan. kalah set kedua? Dan lebih baik juga penggantinya ya. Iya. Iya. Ini seorang Duda nih dia sangat mensupport finansialnya. Wah. Tapi untuk minta maaf diharuskan memang minta maaf. Kita sama siapa aja minta maaf. Kadang kalau misalnya ada yang dirasa apa, saya selalu minta maaf juga. Apalagi saya ketemu partisipan kan saya selalu juga minta maaf juga kan. Tidak menjudge apa gitu. Jadi kamu minta maaf aja nggak apa-apa. Paling dia menunjukkan rasa penyesalan ya. Iya. Oke. Udah mau menyampaikan sesuatu Masuk. buat Oke. Untuk di mana aja kamu berada,
saya mohon maaf sebesar-besarnya apa yang saya pernah lakukan ke kamu. Ya semoga ada kesempatan kedua untuk aku. Ada yang mau disampaikan Anggi? Ya, saya paling cuma bisa bilang bersyukur ya Mas Ubay ini masih ada rasa penyesalan dan masih ada niat untuk berubah. Itu saya sebagai wanita sih senang sekali. Tidak ada kata terlambat untuk berubah dan tidak ada rasa gengsi untuk minta maaf. Semuanya peluang masih terbuka ya. Betul sekali, setuju. Ya kan? Jadi semangat terus untuk Mas Ubay ke depannya. Ya terima kasih. Setuju. Walaupun ada track record yang buruk. Roy Kiyoshi sendiri pun menyampaikan untuk Ubay supaya kamu hidup baru setelah ini, setelah malam ini. Ya pasti Mas. Pastinya besoknya ada rasa lega, tapi saya mencium aroma dia udah legaan dikit, Ya. udah agak kayak gitu, ya. Baik, terima kasih. Ya, Mas Ubay. ya, makasih banyak. Terima kasih. Ya, makasih. Memiliki kekuatan gaib tak selamanya membuat Anda merasa nyaman. Karena jika disalahgunakan, maka kekuatan itu akan mengancam dan mematikan. Aduh, Roy. Ya. Sebenarnya dia bukan anak muda lagi, sudah berumur, seharusnya lebih bijak, lebih kuat gitu ya. Dan kekuatannya digunain untuk lawan ini seharusnya. Harusnya bijak ya, Mas Bayu ya. Aduh, amin, mudah-mudahan. Tapi mungkin di rumahnya ada kekuatan yang gerakin dia sampai nggak sadar semuanya kali ya. Iya, banyak benda-benda aneh juga di rumah. Ada ya. Iya, ada celurit, ada segala macam. Dan semua itu tuh maksudnya karena pengaruh ini, nggak ada dari mentalnya sendiri. Dari mental dan ini, jadi sama mental dan ini. Jadi yang memicu emosinya tuh double ya. Double justru. Pantesan dia bolak-balik gonta-ganti Iya, istri. bener. Itu setan-setan ini selama mengikuti berarti masih bisa gonta-ganti istri terus dong? Iya, Sampai betul. kapan mereka ngikutin, Roy? Sampai dia berbuat baik sebanyak-banyaknya. Tapi saya sendiri sih senangnya yang saya lihat ya, Mas Ubay ini ada niatan Untuk berubahnya berubah. ya. Dari dia pertama datang Nah, sampai iya. ke terakhir kayak lega Lebih, cerita. nah. Dia mengetahui ternyata selama ini yang Iya. membuat dia double emosi tuh. Iya. Ini terlihat kemauan mau berubahnya sih terlihat ya. Maksudnya dari mimik wajahnya ya. Iya. Terima kasih yang kita Iya sudah hadir di sama-sama Mas Menembus Terima Mata Bayu, kasih, Batin. Anita. sama-sama Mas Roy Kiyoshi. Sukses untuk karirnya. Amin. Roy Kiyoshi, Iya, thank you. terima Sama-sama. kasih banyak.